setelah nanti masuk ke Miro-nya, nanti mungkin akan kita masukkan beberapa referensi yang udah ditulis dari teman-teman. Mbak Debbie boleh share link Miro-nya ke chat mungkin. Oke, sebentar. Oke. Dari referensi yang nanti udah dikasih, boleh sistemnya amati tiru modifikasi gitu. Tapi mungkin amati tiru modifikasinya kita bisa ambil dari berbagai referensi gitu. Jadi nggak cuma satu. Jadi kita ambil beberapa referensi yang dikiranya setiap partnya secara visual, misalnya buttonnya atau habis itu informasinya menarik, nanti baru kita amati tiru modifikasi gitu dari beberapa referensi. Oke. Oke, link Miro-nya udah, teman-teman boleh masuk link Miro-nya. Ini nanti check in-nya per kelompok juga. Mungkin sambil menunggu yang udah ngasih referensi gitu, boleh referensinya dimasukkan ke Oke. Referensinya mungkin boleh dimasukkan ke bagian yang kosong di step 5. Di sini aja yang papan kosong, langsung aja ke step 5. Oke, referensinya dimasukkan. Oke, Kanida, aku bantu share screen ya. Oh iya, boleh. Aku sambil mengisi bagian prototype. Jadi nanti kita workshopnya akan ada di sebelah kanan paling ujung. Kita akan bikin prototipenya langsung. Oke, jadi teman-teman boleh nih masukin referensinya atau PR-nya di yang paling ujung yang kanvas kosong. Itu boleh dimasukin. Aku mungkin timing sampai 15.45, teman-teman masukin referensinya, nanti aku briefing ke dalam step selanjutnya ya. Oh iya, Mbak Debbie nanti boleh untuk kelompoknya di breakout room lagi. Oke, sebentar ya. Sambil aku siapkan breakout room-nya.
Jadi mungkin PR-nya yang kemarin adalah mencari referensi dari solusi HomeWiki-nya, boleh berupa website, boleh berupa gambar mood board, image board, warna, visualnya seperti apa, informasinya seperti apa dari produk-produk atau website yang udah ada. Nah, nanti baru setelah itu kita masuk ke dalam wireframe. Jadi kan sifatnya landing page, ada berbagai macam online shop. Mungkin aku boleh share screen juga, ada beberapa referensi yang aku udah cari kemarin juga terkait online shop, mungkin secara visual, dari mungkin brand-brand lokal, ini termasuk yang penjualan. Nah, ini mungkin boleh terkait online shop ya. Online shop, terus ada artikel di sini kalau yang bagian ini website penjualan, terus kalau misalnya fashion, oke, ada dia juga website penjualan, ini mungkin yang lagi promo ya, bentar, kayak Vandals. Nah, aku coba kasih referensi untuk misalnya yang ada promo, mereka nyediain promo di sini di paling atas gitu ya untuk promosinya, promo produknya mungkin. Nah, ini penjualan produknya untuk yang promo. Di sini kalau kita masuk ke halaman utama, oke, seperti ini ya. Jadi ada macam-macam location-nya dulu. Nah, ada pemberitahuan nih kalau promo seperti ini. Jadi mungkin usernya bisa diklik, bisa silang gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain seperti ini mungkin bisa untuk referensi visualnya. Habis itu ini mungkin ada beberapa informasi-informasi lain, kerjasama, story, dan lain-lain. Ini contoh online store, terus kemarin aku lihat ada elektronik. Mungkin online shop yang lain yang menarik. Oke, nanti aku kirim beberapa referensi. Nah, tapi teman-teman mungkin boleh dimasukin dulu referensi-referensi yang kemarin udah dimasukkan gitu ya terkait solusinya. Misalnya akhirnya solusinya adalah landing page desain rapi dan menarik. Nah, ini yang menurut teman-teman rapi dan menarik itu landing page apa aja sih? Landing page-nya siapa? Website yang udah ada itu yang mana? Boleh dimasukin di bagian step 5. Di step 5 itu yang kuning, yang kemarin masih space yang kemarin yang ini. Di space 5 ini boleh dimasukin referensi-referensinya di sini gitu. Oke, oh mungkin udah 14.45 teman-teman Mbak Debbie ini masih baru 9 orang ditunggu atau gimana nih yang di Mairo? Oke, mungkin karena waktunya ini ya singkat ya, Nida, mungkin kita lanjut aja. Ini juga ada recordingnya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti yang join, apa namanya, baru join, bingung, itu bisa ditanyakan di chat ya, teman-teman ya. Oke, sip. Jadi selanjutnya mungkin teman-teman ke frame yang sebelah kanan. Di sini udah ada kelompok 1 wireframe, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti teman-teman boleh susun aja wireframe-nya sesuai dengan HomeWiki solution-nya, kira-kira landing page seperti apa yang mau dibikin gitu. Sesuai dengan kemarin solusinya yang udah ditulis sama teman-teman semua. Jadi mungkin di sini sesinya langsung masuk ke breakout room aja, waktunya mungkin 30 menit untuk ngebikin prototype-nya gitu. Kalau misalnya prototype-nya nggak di sini, wireframe-nya nggak di sini, dibikinnya mau di aplikasi lain seperti Vika mah mungkin atau langsung ngebikin websitenya gitu ya, prototipe websitenya boleh banget, nggak apa-apa, tapi mungkin nanti diskusi sama kelompok aja baiknya kayak gimana gitu. Oke, mungkin 30 menit dulu, nanti aku sambil muter setelah 30 menit diskusi selesai, nanti setelah itu baru mungkin presentasi gitu ya, teman-teman presentasi gitu. Oke, ada yang mau bertanya nggak terkait dengan pembuatan prototipe gitu, dan referensi atau PR yang kemarin? Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke breakout room untuk diskusi antar kelompoknya. Silakan teman-teman. Sambil yang sudah join itu silakan login langsung ke Mairo ya.
Untuk linknya mungkin saya kirim ulang. Oke, ini Kak Ika silakan. Boleh langsung ditanya aja. Boleh open mic juga, Kak Ika, silakan. Udah bisa nih, Kak. Coba dicoba lagi aja. Halo, Oh ya, silakan. halo Kak, aku mau tanya cara ngisinya itu gimana ya ke wireframe-nya? Oh iya, jadi mungkin bisa diedit ini. Nah, tinggal diedit aja. Heeh. Nah, ini tinggal diklik boleh, ntar logonya ini tinggal diganti, misalnya logonya mau diganti gambar, ini boleh nanti kalau mau masukin gambar, boleh di sini di drag aja dari file, gambar masukin, kecilin, terus nanti ini tulisannya, kira-kira buttonnya nih mau ada informasi apa nih, gitu. Bebas. Jadi ada 3 jenis. Tinggal langsung edit di situ bisa ya? Iya, bisa langsung edit di sini kayak gini. Oke. Kalau mau ngasih icon-icon mungkin boleh bentuknya download dulu bentuknya PNG gitu ya, nanti dimasukin ke sini gitu. Atau kalau foto-foto juga boleh gitu, nanti langsung di drag aja gitu. Kak, itu Caranya, fotonya ukurannya kira-kira berapa ya? oh kalau foto ukurannya bebas, nanti tinggal disesuaikan sama yang di sini aja. Misalnya aku ngedrag foto dari sini ya, bentar. Tahu standar size-nya gimana Kak? Oh, standar size-nya ini karena wireframe, jadi kita nggak usah berpacu sama ini, apa namanya, size-nya dulu. Jadi yang penting, oh udah jelas nih informasinya yang mau dimasukin apa gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau masukin foto, tinggal kayak gini aja. Nah, ini misalnya fotonya. Atau misalnya online shop isinya adalah online shop terkait dengan elektronik gitu. Nanti boleh cari aja foto-foto elektronik, dipasang-pasang di sini sesuai dengan referensi yang kemarin boleh gitu. Jadi sifatnya amati tiru modifikasi. Misalnya tadi aku mau bikin toko ini ya, apa namanya fashion gitu. Tapi aku ngambil referensinya dari sini. Jadi nanti boleh aku screenshot dulu misalnya bagian ini aku screenshot mungkin. Aku screenshot. Nah, nanti masukin langsung aja masukin ke sini. Nah, oke berarti halaman yang atas seperti ini bentuknya gitu ya. Yang satu nanti kita scroll lagi ke bawah. Oh, berarti langsung yang bawah sifatnya ada langsung tersedia barang-barangnya nih dan di sini ada tulisan WhatsApp message gitu ya. Nanti aku masuk juga ke sini. Ini untuk yang bagian bawahnya ditaruh-taruh dulu aja. Nah, baru nanti kita amati tiru modifikasi di samping ini. Berarti bagian sini akan ada foto-foto produknya. Oke, mungkin bagian sini ada mau introduction bisnisnya dulu, boleh gitu. Terus bagian sini mungkin nanti mau login, pesanannya apa, boleh gitu. Jadi sesuai gitu dengan referensi-referensinya. Atau aku ngambil referensi lain nih. Contohnya, oh oke, ketika aku udah masuk ke dalam beberapa page yang ke beberapa barang yang kepengen aku beli, nanti tampilannya akan ada nih seperti ini gitu ya. Jadi boleh nih macam-macam. Ini ada iklannya, ini ada artikelnya. Nah, nanti mungkin boleh amati tiru modifikasi. Jadi referensinya boleh ditaruh samping gitu untuk mempermudah. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Atau Makasih oke. Kak. Boleh kalau misalnya mau bentuknya sketching dulu, nah nanti boleh gambar-gambar aja dulu, terus nanti dikasih keterangan kayak gini nih. Oke, ini adalah misalnya bagian gambar apa, terus ini logo, kayak gini juga boleh. Nanti di wireframe sini boleh juga ditulis keterangan gitu, di sampingnya pakai sticky notes, ini ceritanya apa, referensi, dan lain-lain gitu. Oke, thank you Kak. Oke, siap. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Atau kita masuk ke breakout room? Oh ini Pak Tri mau bertanya, silakan Pak. Iya, Mbak. Terima kasih. Bisa dengar, Mbak? Oh iya, bisa Kak. Oke, mohon maaf. Ini saya di perjalanan. Ini saya bingung ketika kita menggunakan website, itu kan ada template-nya ya, yang bisa kita dapatkan dari website itu sendiri. Jadi dari website itu nanti kita tinggal seperti yang disampaikan sama
barusan sama Kak Nida itu barusan tinggal kita ganti, misalkan kita ganti gambarnya, kemudian kita ganti ikonnya, logonya, itu kan layanan websitenya sendiri udah masuk template-nya sendiri, tinggal kita ganti-ganti aja gitu kan. Ketika kita kerja sama Mairo ini nanti, ini Mairo-nya nanti ini bisa diintegrasikan ke websitenya atau bagaimana Kak? Mohon masukannya. Oh Terima iya, kasih. kalau misalnya yang bisa diintegrasikan biasanya kalau langsung ke bagian developer itu di Figma, jadi prototipenya ini bisa langsung di launch gitu ya. Tapi kalau untuk di Miro ini jadi sketsa aja gitu. Nanti ketika udah ada perancangan websitenya, boleh untuk eksekusinya dilihat mana tema yang seenggaknya ketika akhirnya di custom itu bisa dengan mudah sesuai dengan sketsa yang udah dibikin atau wireframe atau prototipe yang udah dibikin gitu. Nah, kalau misalnya mau bikin langsung dari websitenya yang langsung milih tema, boleh nanti di screenshot aja masukin ke sini gitu. Jadi mungkin kalau dari satu kelompok yang ngerjain nggak bareng-bareng gitu ya sendiri-sendiri, tapi langsung ditaruh ke sini semua dalam frame kelompoknya boleh gitu. Yang satu mungkin ngerjain di Miro, yang satu lagi ngerjain langsung di tema websitenya gitu ya. Nanti di screenshot masukin sini gitu itu boleh. Gitu. Berarti apa yang kita kerjakan di Miro-nya nggak bisa include ya, nggak bisa langsung disinergikan ke website yang kita punya gitu berarti ya? Iya, betul. Jadi yang di sini sketsa-sketsa aja, bagian tahap ide aja yang banyak. Mungkin ideation-nya nanti boleh lebih dari satu, boleh alternatif ide yang lain gitu ya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Rahmani. Kalau ada yang sudah punya contoh websitenya, bagaimana cara meletakkannya ke Miro? Oke, tadi sebenarnya udah dijelasin ya sama Kak Dina. Mungkin bisa sekali lagi Kak untuk Oh ya, meletakkan contohnya. contoh websitenya ya, di screenshot aja. Atau biasanya kalau di kalian di teman-teman semua bisa untuk nge-screenshot kan ya, save image gitu dari sini. Nanti baru kalau udah masukin biasanya Ctrl+C Ctrl+V copy paste dari screenshotnya bisa, atau di save dulu screenshotnya terus masukinnya di drag gitu dari files, nanti di drag aja ke dalam sini, nanti ada gambarnya gitu. Kalau untuk referensi-referensinya, gambar-gambarnya di drag aja gitu. Oke. Oke, sepertinya udah cukup jelas. Ini aku buka breakout room-nya ya, Nida ya. Boleh. Oke, udah kelihatan belum ya teman-teman? Silahkan join ke grup masing-masing ya. Iya. Ya, silakan teman-teman. Join ke grupnya masing-masing. Diskusi dengan anggota kelompoknya. Waktunya 30 menit ya, teman-teman. Oke, Kak Firda udah ini belum muncul di Zoom ya, balik lagi ke Zoom ya teman-teman. Nanti baru masuk ke Miro-nya. Silahkan. Oke. Oke, Kak Firda. Oke, sudah ya. Kak Anissa juga sudah ya. Oke, nanti kalau misalkan Kak Nidanya belum masuk ke room, itu mohon ditunggu dulu ya, teman-teman. Nanti akan dijelaskan di setiap kelompoknya. Silakan yang belum join, balik ke Zoom dulu.
kemudian masuk breakout room-nya, baru nanti masuk ke my role lagi ya. Oke, ini Mas Arafat, Mas Denny, Mas Prima, silakan join ke grupnya. Sambil saya cek ya grupnya.
Ini kita ambil semua dari Jalora ini namanya nih. Saya biarin aja, kopas aja. Jadi referensi. Punya lu 30 menit. Ini cuman welcome pack gini aja ya yang mau ditampilin ya. Saya. Yang ketiga tadi apa lu? Ada lupa tadi.
Oke, aku coba share screen. Oke, mungkin sambil dilanjutin boleh kelompok. Oke, wait. Kelompok 4, mungkin boleh nih ada yang bisa jelasin nggak terkait dengan contoh desainnya atau prototipenya? Kelompok 4 nih, boleh. Nanti langsung sambil share screen aja ya. Kelompok 4 ada kelompok 4. Ada Mbak Firda, Mas Fauzi, Mas Rido, Mbak Anissa, Mas Reynaldo, Mas Abdul, sama Mas Agustinus. Oke, coba kelompok 4 ada yang mau menjelaskan terkait dengan contoh desainnya? Oke, silakan kelompok 4. Siapa yang mau present? Ntar saya bantu share screen ya. Oke, Silakan silakan. kelompok 4. Siapa ini kelompok 4? Ya, selamat sore. Ya, Saya selamat Rido sore. dari kelompok 4 perwakilan. Oke, silakan Mas Rido. Ya, ini untuk desainnya sih ngacak ya. Jadi semua website dari ada 1, 2, 3, 4 referensi website kalau nggak salah. Apa 3 gitu. Jadi saya masukin aja untuk di sini untuk contoh desain. Kalau untuk fokusnya sih di makanan kering ya kayak kue atau ya sebenarnya sih ini kalau di sini sih di produk unggulan sih kue ya berarti. Untuk apa namanya di sini ada fitur untuk login juga gitu kan, dan tentunya untuk pembayaran bisa non tunai gitu kan website ini contohnya. Apalagi ya Kak? Kalau untuk yang kemarin solutionnya boleh diceritain nggak? Yang Home Make We Solution? Mohon maaf kemarin sih saya belum join ya. Lu. Jadi mungkin ada member lain yang bisa jelasin. Oke, silakan mungkin dari kelompok 4 yang mau bantu Mas Rido. Silakan. Oke, kelompok 4 sebentar ya, saya cek dulu. Oke, mungkin Mbak Firda, Mas Arafat, Mas Mas Reynaldo, Kak Anissa, Kak Abdul atau Kak Cornelius mungkin mau menjelaskan nih yang kemarin. Mana Pak? Iya, silakan. Maaf, gimana Mbak? Oke, mungkin Kanida bisa diulangi untuk kelompok 4. Oh ya, mungkin yang kelompok 4 boleh diceritain Home Make We Solution-nya lagi, terus nanti
Mungkin kalau selain yang desain gitu ya, selain yang desain yang dibikin, kira-kira solusi konkretnya apa gitu, boleh diceritain? Halo Kak, selamat sore. Iya, selamat sore Mas Ronaldo. Ya, ini saya bantu ini kayak. Oke, kan kemarin dari format question kita kan ada 3 ya untuk di tampilan. Sisanya itu kan ada di sistem. Nah, untuk yang di tampilan sendiri, sebentar saya coba cek dulu. Nah, untuk yang di tampilan sendiri kan kita di sini bagaimana kita untuk bisa menampilkan produk-produk yang menarik ya di situ. Nah, tadi udah dibantu dari Mas Rido untuk untuk membuat wireframe-nya dari beberapa produk yang dari referensi yang ketiga website itu dimasukkan ke dalam wireframe, dan yang kedua cepat tanggap dalam jawab keinginan tahuan user atau dari kayak Q&A WhatsApp gitu ya, chat dari customer service-nya yang ada di web. Cuman emang belum dimasukkan ke dalam wireframe. Terus untuk yang ketiga atau yang terakhir ini adalah gimana caranya kita untuk bisa menampilkan promo-promo yang menarik atau gimana ya, caranya user untuk bisa selagi kayak masuk ke dalam tampilan website landing page itu sudah ada promo-promonya. Nah, dan yang itu juga belum dimasukkan. Jadi mungkin setelah ini bakal dimasukkan lagi. Itu dari version dari yang kemarin itu sih. Sisanya ya sistem yang kayak loading time lainnya yang cepat gitu, seperti itu sih. Itu aja sih Kak kalau dari saya tambahan. Sip, terima kasih banyak, Kak. Oke, next-nya mungkin kelompok berapa nih? Oke, kelompok 2 deh, boleh. Udah ada notes-notes-nya, boleh diceritain aja solusinya seperti apa gitu, kelompok 2. Silakan teman-teman kelompok 2. Boleh perwakilan. Ya, halo, tes halo. Iya, silakan. Ya, Mas Cimadi ya. ya, halo semuanya. Selamat sore. Ya, ini kami dari kelompok 2 kan kemarin. Ntar kayak mirrornya ini. Oke, mungkin saya bantu ya. Di wireframe ini saya sudah susun ya sama kelompok kami. Yang di pertama itu yang paling atas kita itu akan menampilkan berupa slide Kak, berupa slide yaitu diskon, promo, produk terbaru juga kita akan tampilkan. Misalnya nih ada event kayak 12.12 gitu kan, terus produk-produk fashion kita yang terbaru, misalnya ada model baru, misalnya nih temanya Piala Dunia atau apa, kita akan tampilkan di slide, yaitu letaknya itu paling atas berupa slide. Terus di bawahnya slide itu kita itu menampilkan kategori produk berupa produk-produk yang kita jual di toko online kita. Suara saya ada Kak ya? Iya, kedengaran Kak. Jaringannya kurang bagus. Terus selain kategori produk, kita juga akan menambahkan profil toko Kak. Jadi toko kita sudah penjelasannya toko kita tentang toko kita apa aja, yang dijual apa aja, seperti itu. Kelengkapan toko kita, apa yang dijual, tapi juga tampilkan di bawahnya detail produk kita. Terus di bawahnya itu lagi kita akan tampilkan lokasi store kita Kak. Kita punya store di mana aja. Selain kita menjual secara online, kita juga punya toko store yang sudah terintegrasi di beberapa cabang. Seperti itu contohnya.
Selain lokasi store, kita juga akan eh, menampilkan sistem pembayaran, yaitu sistem informasi kemudahan bertransaksi gitu. Melalui pembayaran m-banking, jasa pengirimannya, terus beberapa rekan-rekan kami seperti itu. Terus untuk tata letak paling bawah, yaitu kita itu adalah informasi-informasi yang berisi dengan layanan. Terus ada juga informasi yang akan kami sampaikan, apa ya istilahnya ya, kalau mencantumkan email pihak user kita itu akan terima email secara otomatis kalau ada promo-promo gitu. Terus aplikasi kami juga selain di website juga berintegrasi dengan aplikasi mobile seperti itu dan kebijakan-kebijakan lainnya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Kak Dewi udah. Oke, sip. Mungkin berarti ini udah jelas ya isi konten-kontennya apa aja, referensinya berarti ntar ada website yang kayak ini ya, Zalora berarti ya. Oke, kalau yang website Zalora ini berarti webnya desktop ya bentuknya. Ya, tidak terlalu kemungkinan, Kak. Kan kami mengacunya memang dari Zalora. Tapi tidak kemungkinan juga kita akan mengupdatekan versi mobilenya juga. Oke, siap. Oke, berarti ini masalahnya yang tampilan kurang menarik dan terlalu banyak iklan, akhirnya solusinya diekstraksi seperti ini ya kontennya. Mungkin nextnya kalau ntar akan eksekusi gitu ya, akan dilanjutkan, boleh langsung bikin, sebenarnya kalau misalnya diedit di website gitu, ada template-nya, bisa langsung diganti-ganti, tapi mungkin biar lebih jelas informasinya apa, dibikin dulu prototipenya. Jadi sekalian copywriting-nya, mau tulisannya apa ketika ada promo tiap bulan, produk terbaru judulnya apa gitu ya, tampilan kategori produk itu nanti akan seperti apa gitu ya, secara visualnya apakah bentuknya card gitu atau bentuknya seperti apa gitu. Jadi mungkin sebelum masuk ke nanti ketika membuat website gitu dibikin aja dulu sketsanya, dieksplor ide dan referensinya, mungkin nanti boleh ditambahin nih selain yang Zalora seperti apa, misalnya dari secara visual gitu mungkin clean, warnanya putih gitu ya, seperti Zalora ini gitu ya. Untuk iklan berarti kita tidak masukkan gitu. Tampilannya menariknya mungkin ada referensi lain. Terus ketika ada promo di slide 1 gitu di bagian atas, diskon promo tiap bulan, mungkin nanti ini boleh dilihat ketika website mana aja, website online shop mana aja yang terdapat promo tiap bulan gitu. Di bagian atas, ntar boleh dilihat seperti apa gitu ya. Terus produk terbaru kira-kira mau ditaruh di bawahnya langsung gitu bentuknya, card juga, berapa slide gitu ya, atau bentuknya diklik gitu. Itu tergantung nanti referensi dan nanti ide-idenya seperti apa. Mungkin kalau kelompok 2 boleh nih udah cukup clear. Yang lain next-nya, oh ini kelompok 6 ya, boleh nih diceritain kelompok 6. Ya, silakan teman-teman kelompok 6. Mbak Hana, Mbak Ika. Karena Mbak Ikanya lagi. Oh iya. Sebentar, Kak. Kak, ini kebetulan karena yang kemarin pada nggak ada orangnya, nggak ada juga dari kemarin. Jadinya akhirnya saya bikin konsep baru ya yang ini aja, maksudnya yang saya bisa terangin aja gitu. Jadi boleh. Berdasarkan hasil diskusi jadinya. Kemarin kan sebenarnya konsepnya tuh online shop, tapi karena pada nggak ada orangnya, akhirnya saya ke konsep saya pribadi yang mau saya bikin, yaitu lebih ke company profile. Ini cuman company profile sederhana, berikut produknya apa dan servisnya apa aja gitu kerjasamanya. Jadi ini ceritanya kayak supplier atau pabrik yang dia tuh bisa buat maklon gitu, Kak.
Nah, ini aku ambil contoh essential oil. Di sini aku bikin menunya cuman 3 ya, cuman simple aja, home, product, and service. Terus di bagian email sama kontak ini udah ada di bagian kiri sini yang di bawah produce the finest body care. Ini udah ada kontak sama email. Terus di sini kita cuman menunjukkan komitmen untuk kualitas dan komitmen. We produce body care products from the finest Indonesian essential oil. Terus komitmen tentang trust. Terus bawahnya lagi yang page ketiga ya. Ini page 3 ya Kak, hitungannya Kak? Ya. Nah, itu untuk bagian kerjasamanya gitu, penawaran kerjasamanya. Kira-kira kayak gitu sih. Ini isinya belum lengkap sih sebenarnya, cuman kira-kira kayak gitu gambarannya. Terus habis itu bawahnya udah deh tinggal kontak gitu. Betul. Jadi ini buatannya hilang ya. Jadi nanti kan ini apa tadi yang Mbak Ika bilang, kita kan nanti ada newsletternya. Jadi ntar otomatis kayak mode get notif gitu. Begitu dia masukin apa email kontaknya, dia akan terima pesan langsung via WhatsApp. Jadi setiap update dari kita terkait produk yang terbaru juga nanti akan diterima by email sama by WhatsApp. Kurang lebihnya seperti itu untuk notifikasinya. Oke, berarti udah cukup jelas ya untuk susunannya. Nanti mungkin ini berarti kalau ntar mau dilanjutin lagi boleh ngelihat solution home equity solution ya kelompok 6 itu berarti kemarin kalau yang kemarin adalah ada 3 pengenalan beberapa produk ya, informasinya padat dan jelas, sama warna font website yang menarik, membuat landing page yang unik, landing page yang menarik supaya customer tertarik. Oke. Bisa menghindari iklan, membuat website yang informatif. Oke, sip. Mungkin kalau dari Home Make Me Solution yang sebelumnya, untuk website yang informatif mungkin bisa di breakdown lagi kira-kira apa aja sebenarnya kebutuhan informasi yang user inginkan gitu ya ketika masuk website penjualan ini gitu. Jadi kan kalau di sini ada home, product, ada service gitu ya. Nah, mungkin ini apakah udah cukup gitu ya, nanti untuk tahapan validasinya boleh ketika ini nanti udah selesai gitu ya, boleh ditanyakan gitu. Mungkin sifatnya kayak in-depth interview, cerita dulu ini produknya atau website rancangannya seperti apa gitu, tujuannya apa, menjual apa, diceritain kayak tadi, presentasi, terus nanti mungkin minta feedback gitu kepada beberapa user yang akhirnya akan menggunakan websitenya. Dan mungkin boleh ditanya ke usernya kira-kira ketika melihat website seperti ini kebutuhannya apa, apakah ada menu login atau ada menu cart belanja gitu ya untuk melihat produk-produk apa aja yang udah dimasukkan ke kantong belanja gitu, atau mungkin ketika akhirnya ada yang lain gitu ya seperti promo misalnya menginformasikan kalau misalnya di website ini pembeliannya bisa mungkin melalui berbagai cara payment gitu, mungkin boleh virtual account, terus GoPay dan lain-lain. Terus mungkin ada selain akhirnya ada brand, ini ada brand juga dijelasin tentang brandnya itu seperti apa, overview-nya mungkin boleh dijelasin tentang komitmen dari bisnisnya juga, misalnya kayak oke, kami misalnya ada promo misalnya jasa ongkir atau apa, mungkin itu informasi yang dibutuhkan oleh usernya. Nah, itu bisa divalidasi lagi. Terus oke, ini bagian landing page mungkin nanti ketika ada di home, nanti ada di produk, mungkin bisa didetailing lagi ketika diklik produk, kira-kira produknya apa aja, tampilannya seperti apa, dan ketika ada penjualan mau ada informasi apa yang ditampilkan. Contoh detailnya misalnya boleh ngambil referensi dari online shop atau e-commerce, Tokopedia, Shopee gitu ya, atau mungkin boleh dari aplikasi lain gitu ya, Go Shop gitu mungkin. Nah, dilihat apa aja ketika ada barang, ingin menjual barang, informasi apa aja yang ditampilkan gitu. Mungkin boleh sedetail ketika akhirnya harganya mungkin karena marketnya
bukan cuma di Indonesia gitu, nanti mungkin harganya bisa diganti selain rupiah gitu ya, euro atau dolar dan lainnya gitu. Terus bagian service, kira-kira service ini mungkin sesuai dengan usernya, persepsinya, needs-nya, kebutuhan user ketika akhirnya masuk ke dalam service ini tuh apa aja. Jadi mungkin lebih dilihat nanti ketika akhirnya goals-nya atau home visualization-nya menyajikan informasi yang jelas gitu ya. Nah, informasi-informasi itu yang ditekankan gitu. Kira-kira detail informasi apa aja sih yang akan yang user butuhkan gitu. Kalau dari aku mungkin kelompok 6 nice seperti itu. Ini mungkin terakhir ya Mbak Debbie. Oh ya, Iya. Kak, boleh tanya nggak? oh boleh. Iya, silakan. Ini nambah page-nya gimana sih di sini ngedit-ngeditnya? Oh iya, kalau nambah page bisa di copy paste aja. Jadi ini tinggal semuanya ya kayak atau sebenarnya ini template. Jadi bisa klik templates ini terus tulis wireframe. Nah, di sini nanti langsung ada beberapa wireframe, nanti diklik aja. Kemarin tuh aku pakai yang ini kalau nggak salah. Di use aja nanti dia akan masuk gitu. Di bagian jadi kalau aku nggak share screen-nya sebentar. Di bagian atas ini, di sebelah kiri ada tools, habis itu di sini ada templates, diklik aja wireframe. Nah, ini tinggal di use aja. Ini wireframe-nya. Oh, tinggal pilih ya? Ya, tinggal pilih. Nah, nanti dia akan masuk di sebelah sini. Gitu. Oke deh. Oke, sip. Makasih. Oke, mungkin next-nya boleh nih yang terakhir karena waktunya juga udah terbatas. Kelompok 1 ya, terakhir boleh sambil presentasi dan diceritain gitu. Apa aja hasil wireframe-nya. Ya, silakan teman-teman kelompok 1. Bentar, saya bantu share screen lagi. Oke, silakan kelompok 1 kayaknya yang rame ya. Silakan siapa yang mau present? Izin present, Kak. Iya, silakan. Nah, kemarin itu kan untuk permasalahannya itu di desain yang yang menarik, kemudian call to action. Nah, jadi kok pindah. Nah, jadi saya buat wireframe-nya itu semenarik mungkin. Nah, kemudian di atas ini ada call to action-nya itu ada search, itu untuk mencari barang-barang, misal nanti mau nyari kamera atau yang merek apa. Nah, kemudian untuk call to action-nya itu tadi yang search tadi sama kontak yang paling bawah. Jadi kontaknya itu sudah tertera di situ, bisa dari email, terus ada informasi apa aja, terus payment-nya menggunakan apa aja yang paling bawah. Mungkin itu sih, Kak. Oke, sip. Berarti kemarin Home Solution-nya kelompok 1 tuh ingin membuat, sebentar aku cek, berarti terlalu banyak menu dan desain kurang rapi sama kurang komunikatif atau kurang call to action. Oke sih, berarti mungkin kalau di sini ketika akhirnya terlalu banyak menu, ini mungkin udah simpel ya. Nah, kalau untuk call to action-nya gitu ya, atau akhirnya informasi untuk mungkin call to action-nya nanti boleh ditambahin lagi nih, warnanya mungkin dibedain ketika akhirnya mau klik beli atau pilih barang yang lain gitu ya, supaya lebih jelas. Terus yang di bawah berarti ini barang-barangnya ya, apa aja. Oke, sip. Iya, Kak. Oke, berarti kalau dari situ kira-kira mungkin yang aku boleh kasih saran ketika, aku baca lagi. Terlalu banyak menu dan desain kurang rapi. Oke, berarti kalau untuk terlalu banyak menu di landing page, mungkin bisa untuk idenya ditambah beberapa page gitu. Jadi mungkin landing page cuma menampilkan beberapa informasi aja. Nanti ketika akhirnya masuk ke dalam pembelian gitu ya, ke dalam bagian kamera kategori atau ke dalam bagian barang, mungkin next page aja. Jadi ketika akhirnya problemnya adalah
terlalu desain kurang rapi gitu dan kurang call to action, mungkin cara merapikannya adalah dengan mengambil desain-desain yang contohnya referensinya mungkin lebih minimalis gitu. Kalau problem lain selain itu dari wireframe di sini nanti mungkin bisa sesuaikan sama referensi. Jadi sebenarnya kalau ini kan referensinya masih satu ya, boleh cari referensi-referensi lain gitu ya. Boleh juga selain dari toko alat elektronik referensinya, nanti kita ganti aja kontennya, tapi secara tema gitu ya, tetap website online shop gitu. Jadi ketika ngebikin website gitu, ngebikin sketsa untuk mengumpulkan ide-ide, lebih baik referensinya lebih dari satu gitu. Nanti dibandingkan kira-kira mana aja yang paling menarik dan yang paling proper gitu untuk kita tiru gitu. Nah, nanti setiap bagian, misalnya bagian yang paling atas, bagian menu, ini bisa disesuaikan dengan konten di dalamnya apa gitu. Misalnya, bagaimana caranya supaya menyajikan landing page yang rapih gitu, yang terlihat rapih. Nah, berarti kalau di situ misalnya akhirnya decision-nya adalah oke, berarti kontennya kita rampingkan sedikit aja yang ada di landing page. Next-nya ketika akhirnya user mau ngebeli barang, memilih, itu kita taruh di menu yang lain gitu. Misalnya bagian produk. Jadi waktu diklik produknya tuh keluar semua gitu. Jadi yang di depan terkait dengan websitenya apa, terkait dengan mungkin banner promo, terus terkait dengan informasi pengiriman dan lain-lain gitu. Terus mungkin karena akhirnya menekankan desain yang rapih gitu ya, seperti apa informasi yang harus disajikan di bagian mungkin produknya gitu. Jadi cari referensi mungkin secara detail ketika akhirnya ada online shop yang menjual spesifik barang, atau misalnya boleh nih kalau yang benchmarknya gampangnya, oke, kita lihat Tokopedia, kita lihat penjualan elektronik, kira-kira apa aja yang disajikan ketika user langsung mencari misalnya kamera gitu. Apakah judulnya, habis itu harganya, terus nanti waktu diklik deskripsinya itu apa aja yang dibutuhkan gitu. Gitu mungkin. Terus oke, ini udah ada icon detail ya, keranjang, habis itu login akun gitu. Terus ada love, ini berarti favorit ya, produk favorit, search langsung pencarian gitu, dan logo. Oke. Sip. Mungkin itu. Jadi untuk detail produknya boleh ditambahin menu lain. Contohnya adalah produk gitu. Jadi bisa langsung landing page ini langsung terlihat rapi. Oke, mungkin dari aku itu. Ada pertanyaan atau teman-teman semua ada yang mau bertanya? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Nida. Oke, teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan ya, untuk sesi hari ini akan waktunya sampai jam 5 sore aja, karena kita kemarin sudah briefing ya. Jadi silakan yang mau bertanya, ini masih ada waktu 5 menit. Boleh langsung open mic atau drop pertanyaannya di kolom chat. Saya izin ini, Kak. Ya, Kan silakan. ini saya ada website ini. Ya izin ini aja sih, kayak bertanya kekurangannya apa gitu, Kak. Oh, oke. Jadi mau di-review gitu ya, Mas San ya? Iya gitu, Mbak. Oh, oke. Mungkin karena waktunya terbatas, mungkin bisa di sesi selanjutnya ini, Mas San ya? Gimana? Oke, boleh juga, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, mungkin karena besok kita ini ya sudah masuk di sesi sesi website development. Jadi Mas Yan mungkin bisa tanyakan sama mentornya besok ya, gitu. Oke, berikutnya mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, saya juga mau memberikan beberapa informasi. Jadi teman-teman, kita masih ada satu sesi lagi. Di sesi terakhir kita akan membahas tentang website development. Jadi full praktek juga, teman-teman pakai domain dan hosting yang sudah teman-teman punya ya. Untuk hostingnya sudah aktif semua ya, khususnya untuk teman-teman yang sudah mengisi form. Jadi silakan besok dipakai untuk hostingnya, untuk praktek membuat website masing-masing, website landing page. Jadi mungkin untuk besok mungkin yang perlu dipersiapkan adalah ini ya, teman-teman, foto-foto produknya teman-teman gitu bisa
sambil disiapkan hari ini, jadi besok tinggal di ini aja ya, di-upload aja gitu. Kemudian untuk hari ini karena tidak ada ini ya slide presentasi, jadi ditunggu untuk recordingnya akan saya upload di link yang sama yang ada di group description. Jadi ditunggu aja ya 1-2 jam untuk proses upload. Nah, kemudian untuk hari ini juga ada absen, jadi absen langsung diisi aja setelah saya kirimkan di grup WhatsApp. Oke, silakan mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman di sini terkait workshop design. Iya. Kak Debbie, maaf tadi mau tanya lagi yang size foto kalau di website beneran itu kita taunya size yang berapa ya buat dia tuh nggak terlalu makan memori juga, tapi yang pas juga resolusinya gitu. Oke, Kak Ika mungkin bisa tanyakan besok, tapi bentar seingat saya itu berapa ya? Saya agak lupa juga. Tapi untuk detailnya bisa ini ya, Kak Ika ditanyakan besok sama mentornya. Gitu. Oke, bentar saya sambil ingat-ingat ya. Oke, mungkin sambil saya cek materi dari ini ya, dari batch sebelumnya. Ini mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya. Oke, ini Pak Tri, silakan. Iya, makasih kesempatannya Kak. Untuk terkait sama persiapan besok ya. Jadi kan kalau yang tadi disampaikan terkait dengan desain gitu ya. Desain itu kan kita kan cuma ini ya, upload gambar, ganti tulisan, kita buat semenarik mungkin. Kalau kaitannya sama kita nambah data, kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Jadi misalkan di ini ya, kita di pendidikan edukasi gitu ya. Kita kan biasanya pakai e-learning gitu kan. Di e-learning itu kan ada data siswa, ketika siswa login, itu kan berarti kan ada datanya di situ. Betul. Gitu ya. Kira-kira yang kita siapkan kalau hanya kita upload gambar, kemudian upload tulisan itu kan istilahnya kita bisa pakai template yang sudah disediakan gitu ya. Nah, ya kalau kaitannya sama data tersebut, mohon pencerahannya kira-kira apa yang harus kita siapkan. Terima kasih. Oke, baik untuk Pak Tri mungkin saya bantu jawab ya, dari yang ini ya, dari yang pengetahuan saya dulu. Mungkin nanti besok bisa ditanyakan detailnya. Jadi untuk apa namanya, untuk case-nya Pak Tri itu ini tergantung ini nih Pak, apa namanya, tergantung hostingnya yang dipilih gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk apa namanya WP pelajar yang dipakai teman-teman, hosting yang dipakai teman-teman di WP Procourse itu sebenarnya kapasitasnya sudah cukup besar nih. Tapi kalau misalkan Pak Tri mau tahu detail apa namanya, detail paketnya seperti apa, mungkin bisa cek di websitenya Niaga Hoster. Nah, itu tergantung kebutuhan ini ya, kebutuhan websitenya Pak Tri sendiri gitu. Kalau misalkan kita kan landing page, kita bikin landing page toko online untuk WP Procourse ini gitu. Jadi kita sesuaikan nih apa namanya hosting yang dipakai teman-teman untuk kebutuhan praktek gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kapasitasnya nggak cukup nih untuk websitenya, website e-learningnya Pak Tri gitu. Nah, Pak Tri bisa upgrade dari hostingnya gitu. Mungkin itu kalau misalkan nanti mungkin lebih detailnya bisa ditanyakan di sesi terakhir ya, Pak Tri ya. Oke, terima kasih Kak. Iya. Oke, ini mungkin terakhir ya dari Kak Rahma ya, maksudnya domain ditempel di web pribadi ya Kak. Misalnya kalau anggota kelompok bikin web elektronik, sedangkan saya toko fashion bisa Kak. Oke, sekali lagi mungkin biar teman-teman nggak bingung ya, untuk besok itu websitenya dibikin website masing-masing ya, website pribadi masing-masing. Jadi teman-teman punya domain dan punya hosting yang sudah teman-teman miliki ya, untuk domainnya teman-teman sudah beli kemarin. Jadi yang dibikin besok adalah website pribadi gitu, website masing-masing ya. Jadi nggak, kita kelompokannya cuma sampai hari ini, hari keempat ini gitu. Jadi kalau misalkan besok Kak Rahma mau bikin toko fashion, bisa banget disiapkan aja produk-produk toko fashionnya ya untuk websitenya Kak Rahma gitu ya. Oke, mungkin untuk sesi Q&A saya tutup ya teman-teman karena waktunya sudah menunjukkan pukul
17:01. Mungkin dari Kak Nida sebelum ditutup nih, Kak Nida mau kasih closing statement nggak untuk teman-teman di sini? Oke, sip. Mungkin kalau di sesi 3 hari ini gitu ya, 3 hari workshop ini gitu, mungkin yang ditekankan adalah tadi gimana caranya akhirnya kita ngelihat masalahnya apa dulu, terus bikin homework solution dan akhirnya ideation. Nah, di bagian ideation mungkin yang lebih menarik adalah di tahap eksplorasi ide gitu ya, mencari referensi, ngebikin sketsa, alternatif-alternatif websitenya atau prototipenya yang dibikin lebih dari satu. Nah, mungkin yang ditekankan adalah ketika belajar terkait design thinking dan terkait 3 hari kemarin terkait workshopnya mungkin lebih ke arah problem, homework solution, dan akhirnya explore ideation gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Nida atas materinya ya selama 3 hari ini ya. Semoga teman-teman di sini juga mendapatkan insight yang baru juga. Jadi punya punya insight baru atau pengetahuan baru terkait design thinking yang bisa diimplementasikan ke websitenya masing-masing gitu ya. Oke, karena sesinya sudah mau saya tutup. Oke, saya ingatkan sekali lagi untuk absen langsung diisi aja setelah saya kirimkan linknya. Kemudian untuk teman-teman untuk recording hari ini ditunggu ya. Nanti akan saya upload di link yang sudah saya cantumkan di group description. Jadi mohon ditunggu aja. Dan untuk teman-teman kita masih ketemu lagi besok. Jadi jangan sampai nggak join ya, karena besok kita akan salah satu sesi yang paling penting juga karena kita akan bikin website-nya ya dari kita workshop design thinking gitu. Jadi teman-teman silakan besok join tepat waktu jam 15.30 sampai 17.30. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Nida dan teman-teman yang sudah join. Oke, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya sama Kak Nida ya. Oke, siap. Terima kasih banyak semua. Oke, terima kasih. Kak. Iya, terima kasih. Saya tutup ya teman-teman. Selamat sore dan selamat istirahat. Sore.